the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, silakan Alif dipimpin berdoa teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini ada yang tidak masuk? Ada siapa? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Baisa ingin memberi motivasi kalian. Ngantuk kalian hari ini? Sudah sarapan? Ada yang belum? Oh, tadi apel ya, pasti kalian capek ya? Iya, oke. Buat peregangan kalian silakan berdiri dulu. Oke. Ayo yang ini mau semangatnya. 2 kali. Bawa. Kuatan. Mulai pelajaran hari ini, Waisa mau tanya, apakah masih ingat dengan materi yang kemarin? Masih ingat? Oke, tentang apa? Pelayanan prima. Ada yang bisa? Apa saja yang kemarin? A3. Apa itu A3? Attention, attitude, action. Terus ada apa lagi? 3S. Apa 3S? Oke, senyum, sapa, dan salam. Oke, siapa yang ingin mempraktekkan? Ianatus? Oke, 3S itu bagaimana? Praktekkan, bagaimana 3S itu? Ya, sama berdiri. Senyum, sapa, salam. Bagaimana seorang resepsionis atau customer service itu bisa mengaplikasikan 3S-nya? Selamat pagi, apa ada yang bisa saya bantu, Ibu atau Bapak? Oke, begitu? Oke, tegang mukanya? Tidak, kan ada senyum. Nah, bagaimana? Selamat pagi, Ibu, apa ada yang bisa saya bantu? Oke, selamat pagi Ibu, Bapak, ada yang bisa saya bantu? Nah, kalian ya memberikan pelayan primanya dengan 3S, senyum, sapa, dan salam. Oke, untuk materi hari ini, tetap melanjutkan konsep pelayanan prima. Oke ya. Oke, di sini capaian pembelajarannya peserta didik mampu menjelaskan teknik pelayanan prima atau excellent service. Dan untuk tujuan pembelajarannya seperti kemarin, kan kalau kemarin hanya customer service-nya saja. Nah, ini hampir mirip tapi tetap ada di pelayanan prima di bank. Oke ya. Jadi di sini nanti peserta didik berkelompok dapat menganalisis tadi kasus pelanggaran atau kesalahan pada saat melayani pelanggan.
Jadi kalian nanti berdiskusi dengan kelompok ya. Jadi bagaimana pelanggaran atau kesalahan yang diberikan oleh customer service kepada pelanggannya. Oke. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Oke, ada orang marah, komplain, ya. Silakan komplain ya. Entah itu dia langsung bertemu dengan customer service-nya, ya, atau lewat telepon. Oke, sekarang saya mau tanya, apakah kalian pernah menerima pelayanan yang tidak baik? Pernah ya? Sering? Kenapa? Kenapa? Tidak menerapkan 3S. Wah, orangnya judes, jutek, nah, gak murah senyum. Itu di mana kalian mendapatkannya? Di BC. Kenapa tidak menerapkan 3S? Oh, capek. Ada alasannya ya. Oke. Kewalahan. Oh, dari pagi sudah gitu. Oh, bawaan dari lahir ya. Oke. Makanya pesan Bu Aisyah, walaupun kita ada masalah pun itu berat, atau mungkin kalian masih remaja putus dengan pacarnya, jangan dibawa-bawa. Ya, tetap profesional. Oke. Ada pertanyaan? Jadi ya, kalian harus menerapkan 3S dan 3A tadi. Walaupun kalian banyak masalah. Oke. Di sini Bu Aisyah akan menampilkan ya standar pelayanan customer service di Bank Mandiri. Oke. Perusahaannya bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban. Oke ya. Nah, walaupun pelanggannya jutek, ya, pelanggannya jutek, tetap kita seorang pelayani tamu tetap menunjukkan senyum, tidak membedakan customer. Customer service-nya, selamat siang Ibu, ya. Walaupun kamu menemukan orangnya mukanya jutek, tetap jangan terbawa emosi. Nah, biasa mama ya. Oke. Nah, berikan senyuman ikhlas, bersikap ramah dan ceria. Nah, Bu Clara, debiturnya atau pelanggannya. Untuk tanggal Telkom sebenarnya setiap tanggal 25 setiap bulan. Berapa? 25 ya? Sebagai informasi tambahan, apabila Ibu Clara tidak Ibu Clara dapat menanyakan informasi kepada virtual asisten Pelanggannya. Nah, berbentuk-bentuk pelanggan atau customer ya, sifatnya kan nanti beda-beda ya. Kan enggak keras rek anu rek. dalam pembayaran iuran. Mohon maaf Ibu, boleh saya pinjam identitas KTP dan nomor pembayaran yang ya, soalnya anu lah. Gagal.
tanggal jatuh tempo surat yes dan tanggal Ya, kalau seorang pelanggan dilayani dengan baik walaupun itu sekeras batu, nanti akan luluh sendiri. Nah, kena rayuan ya. Jangan lupa ucapkan terima kasih dan salam penutup setelah kalian melayani ya. Kan akhirnya luluh kan ya pelanggannya. Ya. Nah, jadi mengutamakan pelanggan itu bisa tersenyum. Feedbacknya buat kita, ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya, jelas ya. Bagaimana tadi pelayanannya? Baik sekali. Iya. Karena pelayanan prima itu adalah pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar kualitas perusahaan ya, untuk mencapai kepuasan pelanggan. Makanya kita itu harus memberikan pelayanan yang baik agar pelanggan yang datang kepada kita itu merasa puas, feedbacknya juga bagus ya. Di sini tadi sudah dijelaskan prinsipnya ada 3S sama 3A ya. Senyum, sapa, dan salam. Tadi sudah Vira menunjukkan bagaimana ya. Selamat datang, mungkin di apa ya. Terus ada yang bisa saya bantu Ibu? Jangan lupa mimik senyumnya, mukanya. Jangan sambil cemberut ya. Terus 3A-nya attitude, action, dan attitude, action, attention. Oke, lanjut. Nah ini ya 3S, senyum, sapa, dan salam. Senyum terbaiklah ya. Tapi ada juga pelanggan yang biasanya itu tidak suka dilayani dengan berlebihan. Bener kan? Mungkin kalian pernah membeli baju, ya kan? Terus ada yang bisa saya bantu Kak, mau cari apa gitu ya. Terus kamu mencari-cari, terus diikuti kan sama Mbak Pramuniaganya. Risih enggak kalian? Risih kan? Ya, jadi kita memberikan pelayanannya itu juga tidak terlalu over. Ya. Karena apa? Karena seseorang attitude itu sikapnya. Attention itu adalah perhatian. Dan konsep actionnya itu adalah kegiatannya. Oke, ini contohnya pelayanan prima itu tidak hanya ada di bank saja, tapi di rumah sakit, di hotel, dan juga di supermarket atau mini market. Mungkin ada lain. Pelayanan prima mungkin ada di mana lagi? Militer ada juga, ya, seperti itu. Oke, sekarang kegiatan intinya kalian adalah, ya, kalian membentuk kelompok, satu kelompok 5 orang. Ya, di sini nanti Bu Aisyah akan menunjukkan videonya, ya, video tentang pelayanan di suatu bank juga. Nah, kamu perhatikan sampai selesai apa saja yang dilayani seorang customer kepada pelanggan, ya, baik apa tidak. Coba dianalisis, ya. Nanti Bu Aisyah akan membagikan LKPD-nya. Jadikan analisis. Dan juga ada pertanyaan. Oke, silakan bentuk kelompok. Oke, silakan bentuk kelompok. Satu kelompok 5 orang. Jadi ada 7 kelompok. Dan tugas kalian adalah peserta didik diminta untuk mengecek grup WA mengenai pembelian kelompok. Ini sudah ya. Terus silahkan pelajari bahan ajar yang sudah di-share di grup WA. Bu Aisyah sudah menge-share ya?
Nah, itu adalah materinya tentang modulnya. Ya, nanti berhubungan dengan permasalahan yang ada di LKPD. Terus, setiap kelompok mendiskusikan dan menganalisis permasalahan. Dan yang keempat, setelah berdiskusi dan menganalisis kasus yang ada di setiap kelompok, presentasikan hasil dari diskusinya. Oke, customer service-nya, pelanggannya datang. Silakan sikapnya bagaimana tadi, ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know. We were made for this adventure. We were made to go. We'll light up. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. Nomor 2. We'll light Ayo. Angel. Ya. Oke, suaranya yang keras, ya. Presentasikan dari video tersebut. Pertanyaan pertama, dari kasus video tersebut, sebutkan kesalahan apa saja yang terjadi dalam pelayanannya. Jawabannya adalah kesalahan yang terjadi pada pelayanan dalam video tersebut, yaitu pegawai tidak menerapkan pelayanan prima. Pegawai yang selanjutnya menyambut kedatangan nasabah pertama, malah sibuk bermain ponsel. Pegawai juga memberikan informasi dengan tidak sopan. Bahkan pakaian yang dikenakan tidak sesuai dengan standar penampilan yang sudah ditentukan. Pegawai lainnya juga tampak melayani dengan tidak sopan, seolah tidak memperhatikan nasabah yang sedang membutuhkan pelayanannya. Yang kedua, bagaimana seharusnya pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Pegawai tersebut seharusnya melayani nasabah dengan ramah, sopan, serta memberi. Pada saat bekerja atau sibuk, ada pelanggan yang ingin dilayani. Bagaimana sikap Anda melayani pelanggan tersebut? Mitosnya terlebih dahulu untuk melayani pelanggan yang sedang membutuhkan pelayanan. Oke, sudah. Jadi tetap melayani pelanggan dulu, Iya. ya. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan kita simpulkan apa permasalahan yang ada di video tadi. Yang pertama apa? Jadi seorang security-nya tidak melayani dengan baik. Dia sibuk main HP. Dan sikapnya tidak menunjukkan 3A dan 3S. Ya. Terus untuk penampilannya, apa sudah cocok? Oke, namanya seorang satpam itu harus berseragam sesuai dengan SOP-nya. Oke, yang kedua, apa permasalahannya? Tidak ramah tadi ya. Seorang pelanggan tadi bingung. Ya, dia bingung untuk mengambil apa? Belangko.
atau formulirnya. Tapi seorang security-nya dia tidak baik, ya. Terus yang ketiga apa? Dari tellernya. Dia juga sibuk telepon atau telepon dengan yang lainnya. Oke, seperti itu. Jadi pelanggannya itu tidak dilayani dengan baik. Oke ya. Terus pertanyaannya tadi, bagaimana sikapnya kalau ada pelanggan yang ingin atau pengen dilayani terlebih dahulu? Oke, kita sebagai customer service itu harus punya pedoman atau prinsipnya. Oke ya, kita tidak bisa mendahulukan orang yang ingin dilayani terlebih dahulu. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan teller atau pelayanan, pasti kan banyak ya. Jadi harus dikasih tahu kalau harus antri. Ya, tidak bisa didahulukan atau menyerobot. Agar apa? Pelayanannya tetap berjalan dengan baik. Terus tadi pertanyaan yang kedua. Apa tadi pertanyaan yang kedua? Oh maaf, yang pertama ya. Apa tadi Mbak? Yang pertanyaan yang pertama? Bagaimana seorang pelayan? Oh ya itu. Ya kalau ada pelanggan yang ingin dilayani, tapi pada saat itu kalian sedang sibuk. Apa yang kita lakukan? Bagaimana? Oke, kita lihat dulu. Di situ kita bekerja sebagai apa? Kalau namanya kita sebagai customer service, berarti utamanya adalah melayani pelanggan dahulu, walaupun kita sedang sibuk. Ya, mungkin ada dokumen yang harus dikerjakan. Nah, tapi posisi kita menjadi CS, tetap harus melayani pelanggan dan meninggalkan tadi pekerjaannya tadi. Seperti itu. Jadi dilihat posisinya kita sebagai apa. Oke? Untuk hari ini apa ada pertanyaan anak-anak? Sudah ya, jelas ya. Jadi kita harus memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Ya, jangan lupa 3S dan 3A. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Ada topik mungkinnya tidak dimengerti? Tidak ada? Tidak ada ya? Berarti kalau sudah merasa senang? Oke ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan berarti minggu depan kita ulangan. Sudah siap ulangan? Oke, belum. Kita belum ulangan dulu. Karena apa? Karena minggu depan kita praktek bagaimana cara melayani tamunya. Kalian kan sudah tahu teorinya. Jadi untuk minggu depan kita praktek. Ya, oke, silakan dibaca. Itu ya materi yang sudah Bu Aisyah share, jangan dilihat saja. Karena bentuknya lucu, karena membuka-buka seperti itu, karena bunyinya mungkin enak didengar, hanya dibuka-buka saja, tapi tetap dibaca. Oke, paham? Oke ya. Oke, berarti materi berikutnya yaitu melayani pelanggannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan pimpin berdoa. Duduk siap. Berdoa.